Indonesia penuh dengan tantangan. Tetapi distribusi logistik harus tetap berjalan. Disinilah Angkutan Udara Perintis hadir sebagai solusi membuka keterisolasian. Ikuti ceritanya bersama saya Syifa di Jelajah Moda. Dengan luas wilayah lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki berbagai tantangan geografis dalam mendistribusikan bahan pokok ke berbagai pelosok tanah air. Di wilayah Kalimantan Utara misalnya, selain terdiri dari gugusan pulau, provinsi ini juga memiliki wilayah pegunungan dengan medan yang sulit dijangkau baik oleh moda darat maupun laut. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menghadirkan layanan angkutan udara perintis kargo atau penerbangan perintis kargo. Program ini menjadi harapan untuk membuka akses dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat dapat terdistribusi tanpa kecuali. Bandara Juanda Tarakan merupakan salah satu simpul utama arus logistik udara di Kalimantan Utara. Berbagai komunitas masuk melalui bandara ini sebelum kemudian akhirnya disalurkan ke wilayah pedalaman di Kalimantan. Kota Tarakan merupakan salah satu kota strategis di Kalimantan Utara yang menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dan barang penting bagi wilayah sekitarnya. Melalui Bandara Juanda Tarakan, berbagai pasokan bahan pokok dikirim melalui penerbangan perintis kargo ke wilayah Long Bawan, Long Apung, Long Sule, Long Layu, dan Binuang. Selain di Tarakan, penerbangan perintis kargo juga melayani 5 wilayah lain di Indonesia, yakni Masamba, Tanah Merah, Timika, Dekai, hingga Oksibil. Sebelum kita melihat bagaimana proses barang-barang ini dikirim melalui penerbangan perintis kargo, saya mau ajak kalian mampir ke Kota Tarakan untuk bertemu dengan Pak Mulki, seorang pemilik toko yang rutin memanfaatkan penerbangan ini. Kalau kami mengirim di daerah pedalaman, yang kami kirim itu biasanya Krayan. Daerah Krayan, kami mengirim barang sesuai dengan pemesanan. Biasanya sudah pesan, kami packing, baru kami kirim naik mobil 300 barangnya, baru kita kirim ke bandara. Nah itu biasanya barang-barangnya apa aja Mas? Meliputi Indomie, kopi, gula, tepung terigu, kebanyakan itu aja sih Mbak. Semua barang yang dapat diangkut hanya yang tergolong sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting. Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta menjamin masyarakat mendapat akses yang setara terhadap kebutuhan dasar. Besok saya akan melihat bagaimana barang-barang ini diproses untuk dikirim ke wilayah pedalaman. Pagi hari ini, ada 2 jadwal pengiriman barang melalui penerbangan perintis kargo dari Bandara Juanda Tarakan. Kebetulan, saya bertemu dengan Pak Hardi, shipper yang memanfaatkan penerbangan perintis kargo ini. Sekarang saya sedang berada di Bandara Juanda Tarakan. Sekarang 5:30, kita udah standby dari jam 5 ya. Dan di belakang saya ini sedang loading barang-barang yang siap dikirim untuk ke Long Apung. Pak Hardi. Iya betul. Ini barang-barang apa aja nih Pak? Ini kita ngirim banyak macam sih dari kebutuhan sembako basah dan kering. Kalau ini barang basahnya ini. Ini barang ada basah semua. ayam sama ikan bandeng. Mau Ayam dilihat? sama boleh. Mau Ini lihat? boleh dibuka ya Pak? Boleh. Nah ini ada oke. ayamnya ayam beku sih. Oh ayam beku ya. Dingin-dingin semua. Jadi masih bisa tahan sampai Long Apung, bisa sampai kan perjalanan dari bandara ke beberapa desa-desa tuh nanti agak jauh-jauh kan juga. Jadi masih tetap tahan sampai beberapa desa yang ditujunya nanti. Oh, ini berapa jam nih
Pak Hardi kalau Bisa sampai besok lagi mungkin Bisa sampai besok lagi. Karena masih beku betul ini, karena kita masih oke. keras betul. Jadi Iya, kalau masih. misalnya ada perjalanan nanti di sana jalanannya itu nggak bagus kan masih bisa tahan di pick up mereka masing-masing tuh Oh, masih oke. tahan. Kadang kan jalanan kita di sana nggak tahu tiba-tiba longsor ke apa kan di sana nggak tahu. dan ini juga boxnya tahan ini ya, tahan 24 dingin ya. tahan dingin. Kalau ini? Ini ikannya juga Ini kita ikan. sudah bekukan. Nah ini dia. Oh ini. Nah ini ikan beku nih, cuman kita plastikin 10 kilo biar enak orang ngambilnya kalau misalnya di sana. Memang sudah pesan di sana sih kalau mereka minta tuh diplastikin 10 kilo. Dan Oh ini 10 kilo, 10 kilo. Berarti ini satu boxnya 20 kilo ya? 20 kilo. Ini hari ini pengiriman ada berapa box? Ini Ayam hari ini berapa ayam box ikan? cuman 100-an kilo, 4 box sama ini ikan 40-an kilo. Oh. 2 box. Kenapa sih Pak Hardi maksudnya ke Long Apung itu mengirim ayam dan ikan? Memang kondisi di sana tuh Iya. nggak ada ayam atau ikan yang diproduksi di sana kah? Kalau lihat kondisi geografisnya di sana kan pegunungan ya. Untuk mereka memperoleh ikan laut segar kayak kita di Tarakan ini kan mereka sulit. Jadi untuk kebutuhan mereka juga ada request barang-barang seperti ini juga untuk mereka ya. Adalah untuk kebutuhan protein dan menu mereka di sana. Oke. Karena ikannya kan di sana sungai kan, ikan sungai, gunung bertinggi-tinggi untuk peternakan juga sangat susah juga di sana mungkin untuk peternakan ayam. Sebelum dikirim, semua barang wajib melalui gudang barang ini. Di sini, barang-barang tersebut akan dilakukan pengecekan baik secara administratif maupun kelengkapannya oleh pengawas kargo sebelum akhirnya dilakukan penimbangan. Oh iya, barang-barang ini juga tetap melalui tahapan pengecekan X-ray ya. Setelah dipastikan aman, barang siap dikirim menggunakan pesawat perintis kargo. Ini adalah apron atau tempat parkir pesawat di mana ini merupakan area terbatas. Jadi untuk berada di sini kita harus mempunyai izin khusus. Untuk itu saya menggunakan rompi keselamatan dan juga tag khusus visitor. Nah, di belakang saya ini adalah pesawat perintis kargo dengan jenis Pilatus yang mampu mengangkat barang-barang hingga 500 kg. Sedangkan yang di sebelah sini adalah pesawat perintis kargo yang berjenis karavan dan juga mampu mengangkut barang-barang hingga 1000 kg atau sama dengan 1 ton. Nah, pesawat berukuran kecil ini adalah digunakan untuk menyesuaikan medan wilayah yang didaratinya. Wah, gimana ya? Rasanya mengirim barang sepenting ini naik pesawat perintis kargo. Kita tanya langsung yuk dengan Kapten Cesar, salah satu pilot penerbangan perintis kargo yang terlibat langsung dalam pengiriman barang tersebut. Boleh diceritain, Cap, kondisi alam di daerah terisolir di Kalimantan gitu ya, itu seperti apa sih, Cap? Kalau konturnya adalah pegunungan perbukitan dan lokasi dari tempat kami melakukan pendaratan, melakukan operasi penerbangan itu juga dia berlokasi di dalam lembah. Jadi memang tidak ada akses keluar masuk yang mudah yang bisa mereka punya selain dari udara. Jadi memang tantangannya adalah kami harus terbang melewati perbukitan atau pegunungan sehingga memang membutuhkan kesiapan mental dan fisik juga karena butuh konsentrasi tinggi. Bangga nggak sih, Cap, menjadi salah satu orang yang mengantarkan atau mengirim barang-barang ini dari kota ke wilayah pedalaman Kalimantan? Kebanggaannya bukan pada saat mengantar, tapi kebanggaannya itu kita rasakan itu pada saat kita landing, lalu orang menyambut kita dan kita tidak pernah tahu barang apa yang kita bawa sepenting apa. Buat kami pilot membawa barang itu menjalankan tugas yang sudah diberikan, sudah dipercayakan membawa barang itu. Sementara untuk orang yang menanti, mungkin itu barang yang bisa
kita bilang membuat hidupnya jauh lebih baik. Mendengar cerita Kapten Cesar, saya semakin yakin bahwa transportasi memiliki peran sentral memenuhi kebutuhan barang bagi saudara-saudara kita di seluruh wilayah Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Ini adalah barang-barang yang pokok dan penting siap untuk dikirim ke Long Apung. Dan ini adalah usaha kita, semoga barang-barang ini bisa sampai di Long Apung dengan selamat dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita di sana. Setiba di bandara tujuan, barang-barang pokok akan didistribusikan dengan diawasi oleh perangkat daerah setempat. Untuk membuat penerbangan perintis kargo lebih efisien, pemerintah mendorong adanya muatan balik berupa komoditi produk unggulan daerah setempat sehingga diharapkan mampu mendorong perekonomian daerah. Di Kalimantan Utara, produk muatan balik biasanya berupa beras asli Krayan dan buah nanas. Saya pun bertemu dengan Pak Edi, pengusaha yang merasakan manfaat perbedaan harga berkat adanya penerbangan perintis kargo. Beliau juga merupakan warga asli Krayan loh. Kalau perbedaannya selama ini kan kebetulan saya ini kan orang pedalaman juga ya, asal dari Krayan juga. Jadi sebelum subsidi ini daerah Krayan itu sangat harga barang desa itu sangat jauh sekali dengan Tarakan. Ya misalnya kalau kita lihat misalnya Indomie satu Indomie itu bisa 6.000 ya. Setelah subsidi ini sekitar 2.000. Itu perbedaannya. Memang sangat terbantu sekali dengan ada subsidi. Nah, kemarin kita kan mengandalkan barang-barang dari Malaysia ya. Setelah ada subsidi ini, sekarang barang di Krayan sekarang itu sudah hampir merata. Ya baik maupun harga maupun barang yang tersedia di Krayan sana sangat terjangkau sekarang dengan harga yang disediakan oleh subsidi. Gitu. Nah, menurut Pak Edi, sebenarnya ada nggak sih komoditas yang mungkin bisa jadi potensi untuk menjadi muatan balik untuk dikirim ke Tarakan? Sebenarnya ada, Mbak. Ya mungkin selama ini yang saya tahu tuh cuma beras, kemudian penghasilan buah-buahan aja. Kemudian komoditi lain tuh belum ada. Seharusnya kan daerah Krayan subsidi itu untuk angkut balik ke Tarakan tuh ada muatan gitu, yang bisa dijual di Tarakan. Dari penjelasan Pak Edi tadi, terasa bahwa penerbangan perintis kargo bukan hanya soal mengirim barang, namun juga tekad dan semangat untuk memastikan masyarakat di seluruh penjuru negeri mendapat hak yang sama. Tentunya, tekad ini tidak dipikul sendirian. Ada peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Sehingga manfaat dari layanan keperintisan di Kalimantan Utara ini dapat terwujud dengan baik. Saya pun bertemu dengan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan guna melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan kehadiran layanan ini. Adanya kapal perintis barang dan pesawat perintis udara di Kabupaten Nunukan sangat bermanfaat, khususnya dalam rangka untuk menambah sarana untuk pemindahan barang dari suatu daerah ke Kabupaten Nunukan. Ini dalam rangka untuk ketersediaan barang di Kabupaten Nunukan, khususnya barang kebutuhan pokok dan bahan penting seperti itu. Jadi dampak yang nyata yaitu tersedianya barang yang tarifnya tidak terlalu tinggi, kemudian adanya peluang usaha-usaha baru seperti rumput laut yang ada di Nunukan memang sangat terbantulah pemasarannya, yang mana produk ini kami ketahui juga produk yang akan diekspor lagi begitu. Terkait dengan kondisi geografis kita, memang ada beberapa kecamatan kita ini yang
hanya bisa kita jangkau dengan melalui udara. Tapi kami juga sangat berterima kasih dengan adanya pesawat perintis barang udara ya, sehingga ini sangat membantu saudara-saudara kami yang ada di pedalaman yang hanya bisa dijangkau dengan udara itu. Hampir mungkin 60% sudah teratasi bahwa kebutuhan pokok kita sudah dari dalam negeri ya. Angkutan perintis darat, laut, dan udara hadir sebagai harapan bagi masyarakat. Melalui layanan ini, kebutuhan bahan pokok dan barang penting dapat terpenuhi, mendukung kelangsungan hidup serta aktivitas perekonomian, khususnya di daerah 3TP. Selain memastikan pemerataan terus berjalan, layanan keperintisan ini menegaskan adanya kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus menghadirkan konektivitas yang merata, menghubungkan setiap jengkal Nusantara tanpa terkecuali. Dari pulau ke pulau, dari kota hingga pelosok negeri, inilah wujud nyata bakti transportasi untuk negeri.